Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang 1 minggu telah berlalu, Tuhan sudah menolong memberkati kita dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan kerinduan meskipun hujan tidak menghalangi kita untuk datang bersekutu memuliakan Tuhan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama malam hari ini menyembah Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Kita angkat suara kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Kita mengatakan bahwa tatkala kita semua hidup rukun dalam keluarga, dalam kehidupan kita berjemaat, berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan lebih dalam lagi dalam penyembahan kita malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian Gereja Kibait 363, Satu Hal Yang Kurindu. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Kita mohon Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kita untuk menyembahnya malam ini. Satu hal yang ku pinta
kita akan menhabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, saya silakan bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu, Tuhan.
malam hari ini kami ada di hadirat-Mu bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai pendengaran kami, sehingga benar-benar kami menikmati hadirat-Mu. Kami fokus kepada ibadah yang kami lakukan malam hari ini, dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa pencipta semesta sekalian alam. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan jadi di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165. Kemenangan Iman nomor 165, ada damai dalam jiwaku. Kembali jemaat Tuhan, saya silakan bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 90.
Kemenangan Iman nomor 90, Jam Bersembayang. Bapa kami dalam kerajaan surga, layaklah segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Setiap hari keluar masuk dalam menjalani kegiatan kami sehari-hari. Dalam pekerjaan bahkan di rumah Tuhan senantiasa bersama-sama. Tuhan senantiasa menolong memelihara kami semua. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Itu semua karena Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa.
kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan bersama Ibu terkasih Ibu Lydia, ya di mana sudah menjalani proses persalinan. Tuhan telah menolong memberkati hamba Tuhan, sehingga ya Tuhan hamba-Mu ini dapat melahirkan dengan pertolongan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan pemulihan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Biarlah hari bertambah harinya ya Tuhan, hamba-Mu senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak terkasih yang berada di tengah-tengah keluarga. Berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Kiranya Tuhan biarlah anak kekasih ini dapat bertumbuh dalam kasih, pengenalan kepada Yesus Kristus, bertumbuh baik secara jasmani, terlebih bertumbuh dalam rohani dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kau memberkati mereka dalam setiap hari, dalam menjalani kegiatan aktivitas pekerjaan. Mari Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, baik yang bekerja di perusahaan, baik yang bekerja sebagai PNS, baik itu yang sebagai petani, kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Mereka pakai untuk hidup, bahkan pakai untuk mengiring memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, kiranya Tuhan semuanya membuat berhasil. Mereka dari semuanya itu mendapat berkat-berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-Mu, baik itu secara pribadi, lepas pribadi, secara keluarga, kiranya Tuhan membuka jalan. Tuhan yang bersama-sama dengan setiap umat-Mu, berjalan dalam setiap permasalahan yang ada. Biarlah dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, mereka dapat merasakan kasih pertolongan Tuhan. Bahkan mereka senantiasa hidup berserah berpegang kepada Tuhan, sekalipun mereka dalam pergumulan kehidupan. Tetapi bahwa bersama Tuhan kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini, kiranya ya Tuhan, kiranya Tuhan setiap hari iman mereka boleh bertambah teguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka setiap saat kerinduan, kesetiaan dalam melayani Tuhan, kesetiaan dalam mengering Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Tanamkan itu dalam setiap hati jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa ada kerinduan yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan jemaat Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, kami datang berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang mungkin selama ini ya Tuhan acuh tak acuh dalam beribadah. Mereka senantiasa bermalas-malasan dalam beribadah. Kiranya kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau berikan mereka, ketuk pintu hati mereka, buka hati mereka, biar di dalam kehidupan mereka, mereka dapat merespon Roh Kudus di dalam hati mereka. Biarlah mereka senantiasa diberikan kerinduan, kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan, baik dalam tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka, berikan kecerdasan, biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak apapun yang mereka cita-citakan. Kelak mereka dapat raih bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang menjalani pendidikan di luar Wasuponda ini. Kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka selalu rindu untuk datang, rindu bersekutu memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga datang berdoa, mendoakan untuk setiap jemaat-Mu,
Ada beberapa hamba-hamba Tuhan keluarga yang dalam pembangunan rumah pribadi. Kiranya Tuhan tolong mereka, apapun yang mereka butuhkan dalam pembangunan, kiranya Tuhan mempercukupkan segala sesuatunya. Biarlah ya Tuhan suatu kelak rumah mereka dapat berdiri kokoh, dibangun di atas dasar kepala yaitu Yesus Kristus. Biar di dalam rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang ada damai sejahtera, menjadi rumah untuk mereka senantiasa memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk anak terkasih Grisel, di mana ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan, menjamah tubuh yang sakit. Biarlah anak kekasih ini mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah hari demi hari ya Tuhan, anak kekasih ini dapat lekas sembuh oleh pertolongan daripada Tuhan sendiri, dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya dalam kehidupannya. Begitupun ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, namun kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Namun Engkau yang lebih mengenalnya, Engkau yang lebih mengetahui setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan datang menjamah setiap tubuh yang sakit jemaat Tuhan. Biarlah juga mereka mendapatkan kasih pertolongan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Begitupun kami berdoa, beberapa jemaat Tuhan yang sudah lama berobat, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka minum ya Tuhan, biarlah melalui semuanya itu menjadi alat tangan Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami datang berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung. Kami berdoa untuk hamba-Mu Mama Kalista. Kami berdoa untuk hamba-Mu Mama Keisha, Mama Grisel, dan juga hamba-Mu mamanya Elin. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati janin yang sementara dikandung ya Tuhan. Bila suatu saatnya kapan melahirkan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bahkan Engkau memberkati janin yang dikandung ya Tuhan dapat bertumbuh sehat di dalamnya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa, mendoakan setiap jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati setiap orang tua kami di tempat ini. Kiranya ya Tuhan, dalam masa tua mereka sering dihadapi oleh sakit penyakit. Namun kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan memberikan mereka iman, teguh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa, mendoakan setiap program-program kami di tempat ini. Dalam setiap PIG, baik dari sekolah minggu, PKM, PKP, PKW dan jemaat pada umumnya. Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di dalamnya yang Tuhan boleh memegang dalam setiap ketua-ketua di dalamnya. Tuhan memberkati mereka dapat mengambil tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Mereka senantiasa setia dalam mengiring memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap program-program di dalamnya ya Tuhan yang masih tersisa di sepanjang penghujung tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan setiap persekutuan ini menjadi persekutuan yang memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa, mendoakan untuk seluruh presbiter di tempat ini, baik itu sebagai penatua, diaken dan juga hamba-Mu Ibu Pendeta Rahel. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Engkau memperlengkapi, berikan hikmat kemampuan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada mereka, tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan, mereka boleh kerjakan, mereka boleh melaksanakan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berada di pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, iman seluruh jemaat Tuhan semakin hari semakin dewasa, semakin diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa untuk setiap rencana-rencana kami di tempat ini. Kami berdoa
untuk rencana Natal di tempat ini ya Tuhan. Baik itu rencana Natal PKW di tempat ini, juga Natal jemaat dan juga Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong memberkati segala apa yang kami persiapkan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan, Tuhan menolong memperlengkapi semuanya ya Tuhan. Dapat mengangkat pelayanan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap dana-dana yang dibutuhkan. Sekiranya Tuhan senantiasa mempercukupkan segala sesuatunya. Bahkan setiap apa yang dibutuhkan ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan dapat mengambil bagian di dalamnya dengan iman mereka, dengan sukacita mereka mau memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itu juga kami berdoa setiap panitia yang sudah terpilih. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah dibentuk dalam panitia Natal. Mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, dapat mengangkat pelayanan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang berdoa, mendoakan untuk organisasi gereja Kibait, baik dari tingkat sinode, klasis dan jemaat lokal. Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Kau memberkati, memberikan kemampuan asalnya daripada Tuhan sendiri, dapat mengangkat tugas pelayanan yang mulia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Beralih dalamnya ya Tuhan, setiap yang memerintah di dalam, yang bertugas di dalamnya, Engkau memberkati, Kau mengurapi mereka, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab akan takut kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan, di dalamnya senantiasa ada damai sejahtera sukacita. Biarlah kami senantiasa anak-anak Tuhan, kami boleh leluasa untuk memuliakan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang berdoa, mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan kesetiaan, Tuhan terus mempertambah-tambahkan talenta, Tuhan terus menolong memberkati mereka dalam kehidupan. Biarlah senantiasa dalam kehidupan mereka senantiasa rindu melayani Tuhan, senantiasa mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi syafaat kami, ini yang menjadi permohonan kami, ini yang menjadi syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Rahel. Dan sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan, kembali jemaat Tuhan saya silakan bangkit berdiri. Kita muji Tuhan dari pujian Kidung Pujian Gereja Kibait nomor 371, segala tulisan yang diilhamkan.
Tuhan, Engkau membentuk hidup kami melalui firman-Mu. Dan malam ini kami akan baca, kami akan pelajari bersama. Dengan akal kami yang sangat terbatas ini, kami tidak mampu mengerti firman-Mu. Namun kami bersyukur ada Roh-Mu yang kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kuasa dan hikmat untuk memahami. Engkau juga yang akan membentuk hati kami bagaikan tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan hamba yang akan menyampaikannya Tuhan, hamba percaya dengan kuasa, kelengkapan yang Tuhan berikan, yang asalnya dari tempat tinggi itu, hamba dimampukan berkata-kata dengan baik, menjelaskan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Bejana hati kami telah siap, terbuka di hadapan-Mu, dan siap menerima firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat malam, salam, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap menolong memberkati kita. Kita boleh melewati hari-hari hidup kita dengan baik. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna menolong memberkati kita. Kita juga bersyukur bersama saudara kekasih kita, Yosia dan Lydia, dan juga bersama hamba Tuhan, orang tua kita Ibu Ruth Ampang, dan juga Bapak Suleman, Bapak Pendeta Suleman Taruklawa, bahwa oleh kasih Tuhan anggota keluarga mereka bisa bertambah lagi. Ya, kita bersyukur kelahiran anak kekasih, kelahiran cucu terkasih, dan kita terus doakan Tuhan tetap menolong Ibu Lydia supaya dipulihkan oleh Tuhan, dan bayi yang telah lahir juga bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan untuk kita belajar. Yang sudah saya siapkan di dalam Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13, saya membacakan firman ini dari ayat 1 sampai ayat 23. Perhatikan Alkitab kita, ikuti dengan saksama dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Matius pasal 13 mulai ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka,
karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita untuk kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Kita belajar dengan subtema orang percaya yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari Rabu dalam ibadah rumah tangga keluarga Bapak Hendrik Genggong, saya sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam pertama Petrus pasal 2, bahwa keluarga yang ingin bertumbuh itu adalah keluarga atau pribadi atau orang yang selalu rindu akan makanan rohani yang sehat. Rindu akan air susu yang murni. Dan apakah makanan rohani itu? Apakah susu yang murni itu? Yaitu firman Tuhan. Siapapun yang berkata bahwa dia adalah orang percaya, dia adalah orang Kristen, tetapi tidak mengkonsumsi, tidak rindu, tidak makan makanan rohani yaitu firman, tidak makan susu yang murni yaitu firman, dia pasti tidak akan bertumbuh. Mungkin lamanya dia menjadi orang Kristen, ya, bertambah karena dia hidup, umurnya bertambah, tetapi imannya, pertumbuhan kerohaniannya stuck, berhenti, jalan di tempat. Dia tidak bertumbuh dalam iman. Sehingga hidupnya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu sama saja. Tidak ada perubahan. Dari dulu dia malas ke gereja, dari dulu dia malas berdoa, dari dulu dia malas mendengar firman. Tidak pernah ada perubahan. Apalagi mau melayani, pasti dia akan menolak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar bersama. Ada 4 kelompok orang yang mendengar firman. Dan setelah kita belajar bersama,
kita akan memposisikan diri kita. Kita ada di kelompok mana? Jangan-jangan kita hanya mendengar saja, tapi setelah itu hilang, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berakar, apalagi mau berbuah. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Kelompok yang pertama ada di dalam ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian arti perumpamaan ini ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa ternyata ada orang yang mendengar firman, tetapi dia hanya mendengar saja lewat firman itu. Dia tidak mengerti apalagi melakukannya. Yang kedua, kelompok yang kedua, di dalam ayat yang ke-5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 22, arti dari perumpamaan ini yang ditaburkan di tengah semak duri ialah ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Saat firman diajarkan kepadanya, dia langsung merespon, langsung dia terima dengan gembira. Tetapi perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini kelompok kedua. Memang dia mendengar, dia menerima dengan gembira. Firman itu tumbuh tetapi hanya sebentar saja. Datang pergumulan, datang kesulitan, datang persoalan dalam persekutuan, menghadapi pergumulan dalam melayani, dia langsung lupa firman itu. Firman itu tidak berakar, firman itu tidak membuat dia kuat pada saat ada penindasan. Firman itu tidak membuat dia kuat dan tegar pada saat menghadapi pergumulan. Sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang tegar, dia orang yang kuat menghadapi banyak pergumulan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan saya berharap, kita semua berharap bahwa jemaat Wasponda tidak ada yang ada di kategori itu. Jemaat ini sudah lama ada. Walaupun kita belum tahu persis sejarahnya, ke depan kita berusaha untuk cari informasinya. Supaya kita juga bisa merayakan ulang tahun jemaat, berdirinya jemaat ya. Tetapi yang jelas bahwa kehadiran pelayanan gereja Kibait di Wasponda ini sudah lama. Nah itu menunjukkan bahwa jemaat yang ada adalah orang-orang yang tidak hanya mendengar lalu menerimanya dengan gembira, lalu persoalan datang dan dia hilang dari jemaat. Karena firman itu tidak berakar, tidak membuat dia kuat.
bertahan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-7 dan ayat 22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mendengar firman ya, tetapi firman itu dihimpit oleh adanya pergumulan, dihimpit oleh besarnya kekhawatiran dunia yang lebih dominan dalam hidupnya. Kekhawatirannya lebih besar dari imannya. Kekhawatiran lebih menguasai hidupnya. Sehingga walaupun dia pergi ibadah, dia berdoa, khawatir terus, bersungut-sungut terus, ketakutan terus, mengeluh terus, tidak pernah ada ucapan syukur. Padahal mendengar firman, kata firman Tuhan. Tetapi firman itu dihimpit, akhirnya kerdil tidak tumbuh, dan yang ada adalah kekhawatiran yang lebih besar. Ketakutan, kecemasan, keluhan, sungut-sungut seperti bangsa Israel yang tidak pernah mau dan tidak tahu bersyukur. Kadang-kadang kita bertemu orang seperti itu. Dia sudah lama menjadi anggota jemaat, sudah tua malah. Tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya lebih besar khawatirnya, lebih besar keluhannya, lebih besar mengomelnya dibandingkan bekerja dengan tulus, melayani dengan tulus. Himpitan kekhawatiran, himpitan apa yang ada di dunia ini membuat firman yang dia dengar itu yang sudah lama itu tidak bertumbuh. Sehingga dalam hidupnya yang ada adalah hidupnya menjadi batu sandungan. Hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya tidak membuat orang bersemangat ya, melihat kehidupan rohaninya. Justru orang akan bertanya, dia ini sudah percaya Yesus sudah berapa lama? Tapi kok kenapa kelakuannya seperti itu? Cara bicaranya tidak menjadi berkat, sikapnya tidak menjadi berkat. Dihimpit, kata firman Tuhan. Tetapi kategori yang keempat, nah ini adalah kerinduan kita. Ini adalah kerinduan Tuhan, kerinduan Kristus Guru Agung kita. Bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan mau supaya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara bagaikan tanah yang baik ketika diajar firman mengerti. Ketika diajar firman menerima. Ketika firman itu mengoreksi dengan rendah hati diterima. Lalu firman itu berakar, bertahan. Sehingga pada saat menghadapi pergumulan tidak undur dari imannya. Tidak meninggalkan persekutuan. Tapi tetap berada. Mengapa? Karena firman itu yang didengar, yang diajarkan, yang dibaca sendiri, yang didengar di tempat yang lain ketika pergi beribadah kemana saja. Itu bertumbuh, berakar. Dan firman Tuhan berkata, berbuah. Ada dampak yang baik dari firman Tuhan yang diajarkan, yang didengar dari hamba-hamba Tuhan, yang dibaca sendiri.
Firman itu tidak lewat begitu saja, tetapi memproses hidupnya sehingga dia bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Nah, tetapi ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Yesus ketika murid-muridnya bertanya kepadanya. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kata mereka ini siapa? Kenapa Yesus membeda-bedakan? Ada yang diberikan kemampuan untuk mengerti, tetapi ada yang Tuhan Yesus tidak mau mereka mengerti. Mereka itu siapa? Mari kita buka pasal 12 Injil Matius. Mereka itu ada di ayat 2 Matius pasal 12 dan ayat 24. Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Nah, orang Farisi ini siapa? Orang Farisi itu adalah orang yang menganggap diri orang beragama, yang menganggap diri orang saleh, orang beriman, dan memisahkan diri dari orang biasa. Mereka membuat kelompok eksklusif. Mereka tidak mau bergabung dengan mereka yang punya kemampuan, punya pengetahuan yang biasa-biasa saja. Dan parahnya lagi, orang Farisi ini adalah orang yang menganggap dirinya karena dia sudah beriman, dia saleh, dia tahu semuanya, dia tidak perlu diajar lagi. Karena dia sudah tahu semuanya. Dan kalau ada orang yang sudah lama mendengar firman, ya, tapi firman itu tidak pernah bertumbuh dalam hidupnya. Hidupnya tidak pernah diproses oleh firman Tuhan. Jangan-jangan dia kelompok orang Farisi. Tidak mau diajar oleh kebenaran. Menutup telinganya. Menutup hatinya. Dan dia tidak mau lagi diajar oleh firman Tuhan. Dia tidak mau ditegur firman Tuhan. Dia tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Sehingga dia alergi dengan yang namanya ibadah. Alergi yang namanya kebaktian. Alergi yang namanya doa. Karena dia menganggap dirinya dia sudah tahu hidupnya lebih baik dari orang itu. Orang lain. Ya. Kadang-kadang ada orang yang begitu mau membenarkan dirinya. Dengan sikapnya, dengan pola hidupnya yang dia sudah bentuk, dia tidak mau berubah. Dia biasa berkata, saya saja yang jarang ke gereja, hidup saya lebih baik dari orang itu yang selalu ke gereja. Orang Farisi, dia tidak mau ditegur, dia tidak mau mendengar kebenaran, dia tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Akhirnya apa? Dia mendengar tapi dia tidak mengerti. Karena Tuhan tidak mau orang itu mengerti. Karena dia menganggap dirinya dia sudah tahu semuanya. Nah, orang seperti itu tidak akan pernah bertumbuh apalagi berbuah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang bertumbuh dalam firman dan bisa menghasilkan buah adalah orang yang selalu terbuka menerima pengajaran firman Tuhan. Hidupnya selalu terbuka dan mau diproses oleh Tuhan. Hidupnya selalu mau terbuka, telinganya selalu terbuka mendengar pengajaran firman. Kalau firman Tuhan menegur dia, dia katakan, puji Tuhan, saya bersyukur. Firman menegur saya, artinya saya masih dikasihi Tuhan, saya harus berubah.
Orang yang bertumbuh adalah orang yang mau menerima firman itu yang akan membuat mungkin dia menjadi tertempelak. Tetapi dia akan berkata, puji Tuhan, firman memperbaiki saya. Tolong saya Tuhan supaya saya bisa berubah. Tidak tetap dalam pendiriannya. Terserah orang mau bilang seperti apa, yang penting saya seperti ini. Tuhan yang tahu hidup saya. Kita ini orang percaya. Tuhan mau supaya kita menjadi teladan, menjadi berkat. Lalu kalau kita hanya hidup dengan prinsip kita, terserah saya sudah begini orangnya. Sebenarnya Tuhan bisa mengubah kita, tapi kita yang menutup diri dan kita tidak mau diubah. Nah, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan sampai kita ada di golongan tidak bisa mengerti, tidak bisa kuat di dalam beriman, gampang diombang-ambingkan, dihimpit oleh pergumulan kehidupan. Kita tidak berubah, kita tidak bertumbuh, kita tetap dalam pendirian kita yang keliru. Nah, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang ada di Wasponda ini, sejak dimulainya pelayanan ini, memakai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus ada di sini, yang masih hidup sampai hari ini, dan juga yang ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan kembali ke surga. Saya yakin ketika kita semua menjadi orang-orang yang mau terbuka, orang-orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, yang mau menerima firman Tuhan, firman itu akan terus memproses hidup kita, meneguhkan kita, membuat kita menjadi lebih baik, dan pasti kerohanian kita akan terus bertumbuh, mengalami perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dia akan terus menolong kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Selalu ada sukacita untuk melayani. Selalu ada sukacita untuk berkorban, bekerja bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Selalu ada sukacita untuk terus menjadi berkat kepada siapa saja. Ini sudah bulan Oktober, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kurang lebih 2 bulan ke depan, tahun 2022 akan berlalu. Jangan sampai kita masuk melangkahkan kaki di tahun 2023, tetapi iman kita tidak bertumbuh. Kedewasaan kita tidak pernah terbentuk. Kita gampang sekali meninggalkan pelayanan. Gampang sekali untuk tidak datang beribadah. Tidak ada kerinduan di hati untuk mencintai persekutuan, mencintai doa. Firman Tuhan datang menegur kita, memperbaiki kita, meneguhkan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Marilah kita berdoa, minta supaya Tuhan menolong kita. Hidup kita ini bagaikan tanah yang baik. Ketika firman ditaburkan, ketika kita mendengar pengajaran itu melalui Roh-Nya yang kudus membuat kita mengerti, membuat kita memahaminya dengan benar, dan membuat kita bersedia untuk mentaati firman. Maukah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan? Amin. Mari kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan
yang bertumbuh di dalam Kristus menjadi tanah yang baik. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, menegur kita, kita boleh mengerti, menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kita, mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati hambanya di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, terlebih dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan dan kami minta Ibu Herda untuk bertugas sebagai kolektan malam hari ini. Di depan ada tangguh, akan ada 3 tangguh yang berjalan dan di depan ada kotak untuk pembangunan, penginjilan dan dana musik. Sambil kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Syukur berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam penyembahan kami bersama malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Roh Kudus kiranya menolong mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kuberkati hamba-Mu yang Kau telah pakai hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus diberkati, dipertambah-tambahkan dalam kesetiaan, dalam hikmat daripada Tuhan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan, menggembalakan kami umat Tuhan di tempat ini. Kau berkati hamba-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami pun bersyukur Tuhan melalui penyembahan kami bersama malam hari ini, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan umat-Mu menjadi suatu persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dapat dipakai bagi kelebaran pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Berkati seluruh umat-Mu dalam setiap usaha, dalam setiap tugas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah melalui setiap usaha, pekerjaan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah mengalir dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang telah berjalan di tengah-tengah kami, bahkan semua tim pelayan malam hari ini. Allah memberkati di dalam kehidupan
pertambah-tambahkan dalam kesetiaan, menggunakan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali jemaat Tuhan, saya silakan bangkit berdiri. Kita akan kembali ke aktivitas kita sepanjang 1 minggu ke depan. Jika Tuhan berkenan, kita diberikan kesehatan, kekuatan. Baik kita sekalian mengambil komitmen untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 302. Kita nyanyikan ayat 1 dan yang ketiga. Iring Maha Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukan selalu firman Tuhan dalam hidup kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita, ketenangan kita dalam penyembahan kita bersama malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersabar sebentar mendengarkan warta jemaat hari ini. Minggu 16 Oktober 2022. Pelayanan kita untuk sepanjang minggu ini, pada hari Rabu ibadah rumah tangga di rumah keluarga Pak Daniel atau Bapak Grisel di Kampung Flores dimulai pukul 18.30. Pelayan untuk ibadah rumah tangga pada hari Rabu di rumah keluarga Pak Daniel. Liturgis Herson, Syafator, Penatua Daud Alfius, pengkhotbah Pendeta Rahel. Kemudian ibadah doa pada hari Jumat di gereja, sekolah minggu dimulai pukul 16 dan ibadah doa jemaat dewasa dimulai pukul 18.30. Pelayan untuk ibadah doa pada hari Jumat, Liturgis Febrianti, pengkhotbah calon pekerja Eva Junari. Kemudian ibadah pada hari Minggu depan di gereja, sekolah minggu dimulai pukul 7.30, ibadah umum pagi pukul 9, ibadah umum malam pukul 19. Pelayan untuk ibadah minggu depan, tanggal 23 Oktober, liturgis calon pekerja Eva Junari, syafator ibadah pagi Penatua Sarah, ibadah malam Penatua Julius, pengkhotbah Pendeta Yuliana Lolongan.
Ini minggu depan jadi disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa minggu depan akan diadakan pertukaran pelayanan mimbar di Klasis Luhut Timur. Bu Pendeta dari Tarabi akan datang melayani kita dari ibadah pagi minggu depan, kemudian Ibu Pendeta Rahel akan melayani di Ujung Batu. Kolektan ibadah pagi Penatua Hendrik, Penatua Daud, Diaken Albertin, kolektan ibadah malam Penatua Sunarti, Penatua Yulis Tegele, dan Penatua Robin. Doa persembahan ibadah pagi Diaken Delvia, ibadah malam Penatua Yosia, singers Berlinda dan Sisi, musik PKM, penyambut umat Nyonya Katrina dan Diaken Albertin, operator LCD Herson. Kemudian ada 2 surat masuk, yang pertama undangan bagi gembala dan jemaat Gereja Kibait, Jemaat Wasuponda. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Ia mempertemukan, indah saat Ia menumbuhkan kasih, indah saat Ia mempersatukan putra-putri kami dalam ikatan pernikahan kudus. Margareta Pasang ST, putri kedua dari Bapak Esau Pasang dan Ibu almarhumah Dorce Patabang, dan Gustavia Yolda Rengen, AMD, putra pertama dari Bapak almarhum Luther Daman dan Ibu Yohana Rengen SPD. Pada hari Sabtu 22 Oktober, pemberkatan nikah pukul 11 WITA sampai selesai di gedung Gereja Kibait Jemaat Wondula. Resepsi pernikahan pukul 16 WITA sampai selesai, Jalan Nangka nomor 35 Desa Lioka, di kediaman mempelai wanita. Merupakan sukacita dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada kedua anak kami, dan atas kehadiran dan doa restunya kami mengucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, Esau Pasang dan almarhumah Dorce Patabang, almarhum Luther Daman dan Yohana Rengen SPD. Turut mengundang Jabir Andi Padang SH MH Toraja, Oberdate SE anggota DPRD Luhut Timur, Pendeta Yeskiel Naritoding STH Wawondula, Pendeta Suleman Taruklawa STH Wawondula, Yuliana Sinyo, Kepala Desa Lioka, Yudas Pabutungan Sorowako, Beron Bepayung Wawondula, Daniel Sile Wawondula, Pendeta Yunus Tangilomban Toraja, Pendeta Markus Alik BSPD STH Wawondula, Ayub Palengka Wawondula, Novrianus Monde Bela ST Wawondula, Peter Ruruk Wawondula, Yakob Sampe Wawondula, Luther Tanggulungan Wawondula, Sadrak Amma Wawondula, dan Simon Mundu Wawondula. Jadi ini undangan untuk gembala dan seluruh jemaat Tuhan. Pada hari Sabtu ada pernikahan jemaat di Wawondula. Kemudian yang berikut surat dari PT PLN Persero UP 3 Palopo, pemberitahuan nomor 001-PT-AGA-01-E160503000-2022 tentang himbauan pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT PLN ULP Malili yang menempati wilayah kerja Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Nuha, Kecamatan Angkona, dan Kecamatan Tomoni Timur. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan PLN yang telah melakukan pembayaran listrik secara tepat waktu. 2. Pembayaran tagihan listrik dapat dilakukan mulai tanggal 2 sampai 20 di tiap bulannya. 3. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile, PPOB, kantor pos, bank, mobile banking, SMS banking atau internet banking, Indomaret dan Alfamart. 4. Apabila pembayaran dilakukan di atas tanggal 20 akan kami laksanakan pemutusan sementara dan dikenakan biaya keterlambatan. 5. Pelanggan yang memiliki riwayat pembayaran di atas tanggal 20 selama 3 bulan akan kami lakukan pemasangan strip atau migrasi dari meter analog ke meter pulsa. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Manajer Kurnia Aji Tritamtama. Jadi ini pemberitahuan buat semua pelanggan PLN supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian penyampaian bagi jemaat Tuhan, latihan paduan suara jemaat untuk persiapan Natal kita. Seperti sampaikan Ibu Pendeta tadi, tinggal
kurang lebih 2 bulan saja, tidak sampai 2 bulan lagi kita, jika Tuhan berkenan kita sudah mulai Natal. Latihan paduan suara jemaat pada hari Selasa jam 7 malam di gereja, kemudian pada hari Jumat setelah ibadah doa, dan hari Minggu setelah ibadah pagi. Jadi diharapkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak terikat pekerjaan pada jam latihan tersebut boleh menyempatkan waktunya, diberikan kerinduan untuk bersama-sama mempersiapkan paduan suara kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan pada perayaan Natal nanti. Kemudian hari ini masih dijalankan les santunan duka untuk almarhum Guru Injil Paulus Pauang. Bagi jemaat Tuhan yang belum berpartisipasi, silakan mengisi les santunan duka ini. Kemudian Basar Sekolah Minggu sudah dilaksanakan tadi siang. Terima kasih untuk partisipasi jemaat Tuhan. Diucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Deborah Genggong yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober yang lalu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan tetap diingatkan untuk target pembangunan kita, target Natal, dan basar-basar yang sudah kita ambil supaya berhubungan dengan bendaharanya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan, saya silakan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.